Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Wassalamualaikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, kawan-kawan keluarga besar Ahmad Yogyakarta yang kami hormati, serta kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, semoga keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semuanya dan selalu diberikan ridhonya dalam setiap kegiatan, dalam perkataan dan perbuatan kita, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan berserah diri hanya kepada syariatnya, berserah diri di atas agama yang mulia ini, yaitu agama Islam sebagai satu-satunya jalan dalam menemukan kebenaran dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu, masih pada pembahasan sufi, ya sufi. Berkaitan dengan sufi ini banyak sekali perbedaan ataupun perbincangan yang tidak kalah sengit, baik dalam ranah historis maupun ranah etimologis. Ini memang pembahasan yang sangat panjang dan sebenarnya memang perlu pembahasan khusus mungkin di saat yang lain agar pemahamannya tidak sepotong-sepotong, dan yang lebih penting lagi menjadi pemikiran bagi kita semuanya untuk mengundang mungkin para ahli dalam pemikiran Islam yang bisa menjelaskan secara lebih gamblang, secara lebih detail terkait dengan permasalahan sufi ini. Tapi yang jelas dari pembahasan yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita dalam kitab Tazkiyah Faslun fi Tazkiyatin Nafs ini, bahwa esensi dari pembahasan kitab ini Syekh mengajak pada kita semuanya untuk berpegang teguh kepada satu kaidah umum dalam kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita beragama dan dalam mengikuti ittiba kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu kaidahnya? Sering kita sampaikan, kaidah yang mulia yang disampaikan oleh Syekh dalam kitab ini, lau kana khairon lasabaquna ilaih. Seandainya sesuatu itu baik, maka tentulah kami adalah para sahabat dan para salaful ummah dari umat ini, jikalau sesuatu ini baik, ini bagian dari syariat yang baik, maka tentulah kami akan mendahului untuk melakukannya, kami akan mendahului untuk mengamalkannya. Dan kalau kita lihat rentetan sejarah, mata rantai sejarah kemunculan tarekat atau golongan tasawuf ini, tarekat tasawuf atau tarekat sufi, maka akan kita dapati fakta-fakta sejarah bahwa tarekat sufi ini, golongan tasawuf ini, meskipun mungkin diklaim dari ajaran Islam, namun tasawuf ini atau sufi ini lahir dan pertama kali muncul di Basrah, di Irak, dan kemunculannya adalah setelah generasi yang kita sebut dengan generasi salaful ummah, generasi terbaik, tiga generasi terbaik pertama dari umat Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi kemunculan golongan tarekat sufi ini adalah setelah tiga generasi yang terbaik, atau setidak-tidaknya adalah di akhir generasi yang terbaik ini, ketika sebagian mereka melihat tabi'in. Dikatakan demikian ketika ada sebagian
dari orang melihat ibadahnya para sahabat Nabi, atau dikatakan dalam beberapa nukilan yang lain melihat ibadahnya para tabi'in yang sebagian kok agak menurun. Kemudian mereka memiliki inisiatif, orang-orang sufi ini memiliki inisiatif yang nanti akan menjadi pendiri, founding father dari ajaran sufi ini. Kita ini sudah mulai jauh dari Rasulullah SAW, sehingga kita harus melakukan sebuah torekot, sebuah jalan agar tetap bisa menjaga konsistensi kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa senantiasa taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Karena godaan duniawi, perkembangan zaman telah menjauhkan manusia dari agama kita, sehingga perlu ada sebuah metode, sebuah torekot agar kita tetap bisa konsisten dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan hati yang bersih, mencapai hati yang bersih, jiwa yang tenang, jiwa yang sempurna. Dan itu merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai hakikat dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mulailah membuat sebuah ajaran, sebuah metode saat itu. Dan saat itu memang belum berkembang torekot-torekot, tidak ada keharusan mengikuti torekot tertentu. Namun yang ditekankan adalah jika kita demikian maka kita harus berzikir, mengadakan zikir tertentu, kemudian mengadakan ritual tertentu sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya demikian. Oh, ketika kita malam hari misalnya, kita harus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala agar konsisten, agar zikirnya lama, maka dibuatlah satu cara, satu metode, ini zikir yang dibaca A, B, C, D, E sampai sekian. Terus dalam perkembangannya kemudian ini berkembang, oh zikirnya enggak begini nih, zikirnya tambah yang ini, oh mungkin dikurangi yang ini disesuaikan yang demikian. Pembahasan ansih tentang zikir itu sendiri sudah selesai, baik di kalangan ahli fikih maupun ahli hadis. Ya sudah, zikir secara mutlak disunahkan, dalam arti diperintahkan, masyru', diperintahkan dalam agama kita. Tidak ada satu ketentuan apapun yang mewajibkan zikir tertentu. Semua zikir pada Allah Subhanahu wa taala semuanya mulia dan secara mutlak diperintahkan agar diperbanyak. Bahkan termasuk ciri keislaman yang baik seseorang adalah ketika sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jal. Ini diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz yang ini, bahwa sebaik-baik orang diantaranya adalah yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai dalil mutlak bahwa zikir menyebut nama Allah, menyebut kalau sifat-sifatnya, maka secara umum, secara mutlak adalah baik dan secara mutlak adalah benar, selama itu tidak dikhususkan atau tidak dibuat-buat yang itu tentunya tidak ada contoh secara khusus dari Rasulullah SAW dan para generasi salaful ummah. Nah ini yang kemudian berkembang, akhirnya banyak torekot yang antara satu torekot dengan yang lain, akhirnya muncul asobiyah, muncul fanatik, dan masing-masing mengklaim torekot mereka inilah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Nah, kita bahas dulu pada kesempatan pagi hari ini, hari Jumat yang mulia ini, kita bahas secara etimologis. Sebenarnya sufi ini bagaimana? Apakah memang ada kaitannya dengan Islam, ataukah sesuatu di luar Islam yang kemudian disandarkan pada Islam, atau bahkan ini tidak ada kaitannya dengan Islam dan tidak disandarkan pada Islam? Hanya kita saja melihatnya ini sesuatu yang penting, sesuatu yang fundamental, yang itu sebagai hasil dari kajian ilmu pengetahuan, sehingga kita merasa perlu untuk mengambilnya sebagai sebuah pedoman. Nah, mari kita kaji bagaimana sebenarnya secara
Etimologis bagaimana ini terkait dengan kata sufi ini? Sufi pakai huruf shad ya, sufi. Ini bagaimana? Ya, karena penting ya kita mempelajari sebuah istilah atau kata, kita cari akar katanya, kita bicarakan, kemudian kita cari acuannya. Ini suatu hal yang penting karena akar kata ini memang memiliki kaitan yang sangat erat dengan jati diri dan identitas sejarah dari sebuah kelompok. Kata menunjukkan makna dan akar kata menunjukkan sejarah. Jadi ini sesuatu yang memang harus dikaji terlebih dahulu ya. Kata ini menunjukkan makna, sedangkan akar kata akan menunjukkan sejarah. Jangan sampai kita ini memakai istilah atau bahkan mengamalkan istilah kita nggak paham. Karena sesuatu istilah atau suatu dogma atau apapun, sebuah entitas, baik itu dalam agama maupun luar agama, kemudian terus disosialisasikan, terus dimobilisasi menjadi sebuah budaya atau bisa tradisi lebih tepatnya ya. Ada sedikit perbedaan, nanti dibahas di tempat yang lain. Ketika sebuah entitas ini jadikan tradisi, baik dalam kaitannya kehidupan beragama maupun kehidupan manusia secara umum, maka ini tidak mungkin sesuatu ini datang spontan, mak petunjuk kata orang Jawa, tidak mungkin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mesti memiliki sejarah. Ini bagaimana? Tidak mungkin seorang pendiri, founding father sebuah komunitas, sebuah golongan atau kemudian tanpa ada pemikiran, tanpa ada tujuan, tanpa ada sesuatu, tiba-tiba membuat nama yang asal buat nama gitu. Enggak. Mungkin lagu yang sering kita dengar, apalah artinya sebuah buah nama, itu perlu dikaji ulang juga itu ya, karena nama penting ya. Bahkan dalam ajaran Islam Rasulullah alaihi salatu wassalam menekankan tentang pentingnya nama. Anak kita lahir berilah nama yang baik, sangat sunnahnya. Jangan asal diberikan nama Abdul Uzza, hambanya si Uzza, sebuah patung berhala di Mekah saat itu. Atau kita mungkin dalam istilah Jawa dinamai dengan anak kita namanya tomblok, dinamai apa, kemudian nauzubillah nama-nama yang tidak baik, dinamakan God dan sebagainya. Ini tentunya perlu dikaji ulang, karena Rasulullah SAW ini memberikan sunnah, mensyariatkan diri kita bahwa anak yang baik, seorang anak hendaknya diberikan nama yang baik, karena nama sebenarnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama itu penting. Nama adalah sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada yang mengkaitkan apalah artinya sebuah nama, ya oke, dalam beberapa konteks itu mungkin bisa dipahami. Namun secara umum nama adalah penting, karena nama itu menunjukkan identitas dan sejarahnya. Kemudian nama itu sekaligus sebagai sebuah doa, sebuah spirit tentang apa yang ingin dituju dengan nama ini, apa yang ingin dicapai dengan istilah ini, itu semua ada dalam nama ya, ada dalam nama. Sehingga nama itu penting. Berkaitan dengan kata sufi, ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan sufi ini berasal dari bahasa Arab, yang tentunya bahasa Arab identik dengan Islam. Ada pula yang mengatakan istilah sufi, kata sufi ini berasal dari bahasa Arab pra-Islam. Jadi beberapa istilah yang itu mengacu pada sebuah makna tertentu yang itu berlaku sebelum Islam. Maka kalau kita lihat secara bahasa Arab kaitannya dengan Islam, kemunculan ilmu balaghah ya, ilmu balaghah ini muncul kaitannya untuk memahami Al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab. Tapi balaghah ini tidak berlaku, artinya relevansinya hampir tidak ada dengan, atau tidak tepat ketika itu untuk membahas kajian kebahasaan ya.
kajian linguistik pra-Islam, karena balaghah itu memang muncul untuk mengkaji bahasa Arab khususnya dari segi meaning, semantik, namun kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka bisa jadi istilah sufi ini berasal dari bahasa Arab namun memiliki acuan-acuan makna, acuan-acuan sejarah yang bersumber dari sebelum datangnya Islam itu sendiri. Ini pendapat yang berikutnya, yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa kata sufi ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata sophia, ya, dari kata sophia. Sophia artinya kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, kejernihan hati, dan sejenisnya, kebijaksanaan, kejernihan hati, cinta, dan ilmu pengetahuan. Ini acuan yang dipakai untuk kata sufi. Ini perlu dikaji lebih detail. Kemudian pendapat yang berikutnya, bahwa sufi ini bukan bahasa Arab, baik bahasa Arab pra-Islam maupun Islam pada masa keislaman, bukan bahasa Yunani, namun ini sebuah bahasa, sebuah istilah lain tertentu yang memang itu sudah diterima di masyarakat umum, ya sufi, ya itu sufi gitu. Artinya memang ini sebuah istilah yang sudah diterima dalam masyarakat, itu sebuah istilah, tidak disandarkan kepada yang ketiganya tadi, bukan Arab pra-Islam, bukan sandarkan pada bahasa Arab pada masa Islam, dan tidak disandarkan kepada bahasa Yunani, tapi ini sebuah kata yang menunjuk pada sebuah istilah tertentu, dan ini sudah bisa diterima di masyarakat. Nah, ini bagaimana sebenarnya beberapa pendapat tentang asal usul kata sufi, ya, kami menukilnya dari beberapa kutipan yang insyaallah taala bisa dipertanggungjawabkan relevansinya. Yang jelas kita nukil dari kitab Iqadul Himam di Syarhil Hikam, ya, dan juga kitab Ibnu Taimiyah tentang sufiyah, ya, pembedaan sufi, kitab Ibnu Taimiyah yang lain. Jujur penulis lupa, pernah baca berbagai nukilannya, tapi lupa di kitab yang mana Ibnu Taimiyah mengarang khusus tentang sufi. Wallahu alam, singkat penulis, judul kitab beliau adalah Ar-Raddu al-Faslu bainal falasifah was sufiyah, ya, perbedaan antara cara berpikir kaum falasifah, kaum filsafat, dan kaum sufi. Insyaallah pada kesempatan yang lain penulis akan mudah-mudahan berkesempatan untuk menyampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Kita kembali ke pembahasan. Jadi kata sufi, pendapat yang pertama, sufi ini diyakini atau diklaim berasal dari kata suffah, fa-nya ditasydid, suffah, yang berarti salah satu bagian masjid, ya. Kalau di Jogja itu ada masjid-masjid, sebagian sebagian ini menggunakan ada kamar untuk penjaga masjid lah, yang azan atau yang lain itu, ya. Itu bisa dikatakan mungkin suffah, ya, satu tempat di masjid, ya. Pendapat ini ingin menyampaikan pesan pada kita bahwa kelompok sufi ini sebenarnya merupakan generasi penerus ahlu suffah, yakni para sahabat Nabi, salah satunya yang utama, ya, dipimpin oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ahlu suffah ini adalah sekelompok sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sekelompok orang ini tidak memiliki rumah, tidak memiliki pendapatan yang tetap, tidak punya penghasilan tetap, tidak punya pekerjaan, ya, orang yang ekonomi lemah, bahkan bisa dibilang ekonomi, ya, mereka adalah orang-orang yang, ya, tidak memiliki status sosial yang umum, artinya mereka dari golongan orang-orang miskin,
orang-orang gelandangan dan sebagainya. Nah, mereka ini tinggal di Masjid Rasulullah SAW, di Masjid Nabawi. Ada satu ruang khusus yang mereka tinggal di situ. Mereka tidak kemana-mana, ya mereka sholat di situ, ya karena mereka tidak memiliki tempat tinggal dan memiliki harta yang cukup untuk mereka hidup layak sebagaimana yang lain, maka mereka memilih tinggal di masjid sekaligus mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendarmakan jiwanya, membaktikan dirinya hanya kepada Allah, taqarrubullah dengan menjadi ahlus suffah. Ya. Nah, sufi ini menurut pendapat yang pertama ini berarti mereka ingin berpesan bahwa sufi ini mengacu pada ahlus suffah. Ya. Ahlus suffah yaitu para sahabat Nabi yang tinggal di masjid, yang mereka khusus pokoknya fokus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping sebagai dalam kehidupan sosial memang mereka ini tidak memiliki penghasilan ataupun penghidupan yang layak, sehingga mereka ya sudahlah sekalian itu mereka ibadah dan menghidupnya di masjid, mereka tidak memiliki tempat tinggal. Namun kaitan makna ini tidak didukung oleh kesesuaian derivasinya secara gramatikal tidak sesuai. Kalau istilah sufi ini kemudian disandarkan pada ahlus suffah, karena nisbat dari kata suffah, fa-nya di tasydid, mestinya isim fa'ilnya ini belajar bahasa Arab ini insyaallah bisa membantu menjelaskan, ini agak sedikit perlu perhatian kita. Jadi nisbat dari kata suffah ini mestinya adalah sufi, ya, fa-nya di tasydid, sufi, bukan sufi, shad dhamma kemudian wawu sukun, fa kasrah ya, sufi bukan. Tapi kalau memang sufi ini, ajaran sufi ini diklaim atau mengacu pada ahlu suffah yang diklaim tadi adalah bagi sahabat Nabi SAW yang tinggal di masjid, maka harusnya orang yang mengamalkan tarekat ini, orang yang mengikuti ajaran ini bukan seorang sufi, tapi seorang sufi. Nah ini acuan yang pertama. Dan yang kedua, sufi ini sebenarnya mengacu atau menisbatkan dirinya kepada suf yang artinya kain wol. Jadi orang sufi, ya, pengamal sufi artinya orang yang memakai pakaian wol, ya, memakai pakaian wol yang terbuat dari bulu kambing atau unta, ya, dan ya yang sejenisnya. Namun wol di sini berbeda dengan wol yang ada pada zaman kita sekarang. Wol di situ adalah satu jenis kain yang paling kasar, ya, berbeda dengan kain katun atau mungkin kain apalah sutra, lagi jauh. Ini adalah kain yang saat itu paling jelek. Nah, jadi orang-orang sufi ini adalah orang-orang yang suka memakai pakaian wol ini, pakaian suf. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan beberapa sahabat yang tinggal di Masjid Rasulullah SAW ini, mereka rata-rata memakai pakaian wol karena yang paling murah, bahkan udah lusuh-lusuh, ada yang sobek-sobek kiri dan kanan, atas bawah, ya mereka memakai pakaian itu karena itu yang paling murah dan itu menunjukkan ketidakmampuan mereka. Jadi sufi ini adalah dianggap sebagai orang yang memakai pakaian wol, artinya secara makna mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari duniawi, tidak memakai perhiasan, tidak memakai pakaian yang bagus, tidak makan yang enak, mereka makan apa adanya, pakai pakaian yang paling jelek. Tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuannya adalah itu. Nah, ketika istilah sufi ini disandarkan pada sebuah jenis pakaian suf wol, maka ini pun juga perlu dikaji lebih dalam. Meskipun pakaian suf juga disebut-sebut sebagai pakaian para nabi, ya, karena nabi secara umum adalah dari kalangan orang-orang yang bisa dibilang ekonomi menengah ke bawah. Hanya satu berdua yang kaya, Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam.
Itu yang berapa yang nampak dalam sejarah dan disebutkan dalam Al-Quran. Mereka berdua ini memang nabi yang kaya, nabi yang ya pokoknya penghidupannya kalau istilah sekarang mungkin kaum berjuis mungkin tidak sama itu ya. Orang-orang yang kehidupannya berlebih, bukan. Tapi yang lain para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ini mereka hidup sangat sederhana. Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam rata-rata memakai pakaian itu. Hasan al-Basri konon pernah menegaskan, menukilkan sebuah athar, beliau mengatakan, aku pernah membuntuti 70 sahabat generasi Badar, sahabat Rasulullah SAW yang mengikuti perang Badar. Saya dapati pakaian mereka ini rata-rata dari suf, dari wol. Yang saat yang pakaian suf saat itu merupakan simbol kesederhanaan. Ya. Nah, hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ya bisa jadi kalau di acuannya ini bisa jadi orang-orang sufi ini adalah bukan sebuah ajaran agama, tapi hanya mungkin sebuah aktualisasi diri dalam beribadah kepada Allah, tentunya dalam batas-batas yang wajar, tidak berlebihan. Ya, mereka ini hidup sederhana, mengurangi atau minimalisir untuk berdekat-dekat dengan duniawi dengan tujuan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam batas yang wajar ini bisa dibenarkan, dan inilah pendapat mayoritas ulama. Kemudian yang ketiga, kata sufah ya, sama dengan sufi, sufah adalah sebutan untuk orang-orang pada masa jahiliyah yang mengabdikan hidupnya untuk beribadah dan menjadi pelayan Ka'bah. Pendapat ini pun lemah tentunya ya, karena tidak ada kaitan secara apapun antara golongan sufah dengan kaum sufi yang kita kenal itu. Golongan sufah ini juga bukan golongan yang masyhur dalam kalangan umat Islam, karena ini ada dalam masa pra-Islam. Ya, ini berbeda dengan ahlus suffah tadi yang disebutkan di awal, segolongan sahabat Rasulullah SAW yang tinggal di masjid karena memang ya tidak memiliki harta, ya mereka digolongan orang fakir dan miskin. Beda, ini tidak ada kaitannya. Kemudian yang keempat, ya, sufi ini diyakini berasal dari kata sofa, master ya, sofa yaswi, sofa yang berarti bening atau bersih. Secara maknawi mungkin sesuai dengan pandangan hidup orang sufi, yang mana mereka ini memiliki pandangan hidup di dunia ini kita tidak boleh bermewah-mewahan, tidak boleh berlebih-lebihan, kita harus sederhana. Ya, kita harus membersihkan diri dari perbuatan buruk dan meninggikan hati dari keburukan perilaku hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Namun demikian, pendapat ini tidak ditopang dengan aturan bahasa yang benar. Acuan bahasanya kalau ini menisbatkan ke dalam bahasa Arab sofa, maka sofa ini isim fa'ilnya, pelakunya harusnya sofai, bukan sufi. Ini wazan tasrifnya tidak sesuai, tidak sejalan. Harusnya sofai ya, bukan sufi. Nah, ini acuan yang keempat. Kemudian yang kelima, ada sebagian kelompok yang mengklaim bahwa sufi ini berasal dari kata sofwatun, yang berarti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Secara gramatikal ini pun juga tidak benar. Istilah sufi kemudian diambil dari kata sofwah pun tidak benar secara gramatikal. Secara gramatikal Arab tidak benar, karena nisbat dari kata sofwah harusnya sowafi, sofawi, maaf ya. Harusnya isim fa'il dari sofwah adalah sofawi, bukan sufi. Ya, sofawi bukan sufi. Sufi bukan berasal dari kata sofwah. Nah, kemudian yang keenam, pendapat yang keenam, sufi ini diyakini atau dinisbatkan masih pada ahlu sufah dari kata sofun, sod, fa, kemudian fa-nya ditasydid, sofun.
shotnya fathah, kemudian fa-nya dhammah tanwin, sofun. Maksudnya ini adalah sof atau barisan, ya. Dan lebih khusus ini mengacu pada sof barisan yang pertama dari sholat. Yang ini acuannya kenapa diklaim demikian? Karena orang-orang sufi ini menjadi pelopor, menjadi orang yang terdepan dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang dulu lebih memberikan teladan atau istilahnya memberikan contoh sebagai pelopor dalam mendekatkan diri pada Allah dan dalam mengamalkan syariat-syariat kesederhanaan, zuhud, sabar, tidak mudah marah dan sebagainya demi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini ditinjau dari aspek bahasa, maka sangat lemah pendapat ini. Karena nisbat dari kata sofun adalah sofi, berarti isim fa'ilnya adalah sofi, bukan sufi, bukan sufi ya. Dan yang terakhir, pendapat yang ketujuh, bahwa sufi ini mengacu pada satu kata yang berasal dari kata Yunani Sophia, yang tadi kita sampaikan. Sophia yang artinya ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, cinta, kasih, dan pemikiran yang jernih. Dan ini dipelopori oleh Al-Biruni dan didukung oleh para peneliti terutama dari kalangan orientalis. Mungkin untuk pertemuan ini kita sampaikan dulu sampai di sini. Yang jelas kata sufi ini memang kalau kita kaitkan dengan bahasa Arab, maka banyak secara gramatikal banyak yang tidak sesuai acuannya. Dengan sufi ini bukan berasal dari bahasa Arab. Kemudian secara pribadi pun kami condong wallahu ta'ala alam bahwa sufi ini berasal dari bahasa Yunani Sophia, derivasi dari kata Sophia yang artinya tadi bijaksana, berpikir dengan jernih, berbuat secara dewasa, ilmu pengetahuan, cinta dan sebagainya, makna yang sama. Kemudian sufi ini juga tidak mengacu pada ajaran Islam, baik Islam dalam konteks Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW maupun Islam yang dibawa oleh para Rasul sebelumnya. Acuan-acuannya sangat lemah, sehingga sufi ini secara gramatikal bukan berasal dari bahasa Arab, dan secara sejarah pun dilihat dari pendekatan sejarah, sufi ini muncul setelah generasi terbaik salafus soleh, sehingga perlu ada kajian mendalam. Yang jelas ini tidak masuk kaidah dalam bahasan kitab kita ini, bahwa konteks ataupun bahasan dalam kitab ini yang kita tekankan adalah kita mengikuti generasi terbaik umat ini dalam hal mengikuti risalah agama dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum wa bidini fa'alayya. Ya, Anda sekalian lebih paham dengan urusan dunia, silahkan apa yang Anda berbuat, selama tidak ada nas yang sharih, nas yang jelas yang melarang perbuatan itu, silahkan. Adapun urusan agama, karena agama ini adalah tauqifi, sesuatu yang sudah paket, sesuatu yang sudah tentu, maka fa'alayya, maka hendaknya dikembalikan pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam bersabda, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik adalah masaku, sebaik zaman adalah masaku, satu generasi lagi masa di bawahku, dan satu generasi lagi, 3 generasi awal dari umat ini merupakan panduan, acuan dalam kita beragama. Sehingga kalau sufi ini muncul setelah 3 generasi awal terbaik ini, atau setidak-tidaknya kalau kita klaim muncul di generasi tabi'in, tentunya ini tidak benar jika dinisbatkan pada Rasulullah SAW. Ajaran sufi bukan ajaran Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bukan pendiri sufi. Dan ini perlu diklirkan, meskipun untuk kajian salah benar insya Allah ta'ala itu nanti akan kita kaji pada kesempatan berikutnya, namun perlu kita garis bawahi baik secara gramatikal maupun historis sejarah, ajaran Islam tidak
didapati ketersinggungan, kaitan-kaitan bahwa ajaran sufi ini ada kaitannya dengan ajaran Islam. Wallahu taala alam. Ada mohon maaf, ada kurang salahnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan ilmu dari kita semuanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.